Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam permenungan pagi hari yang ke-35 masa Prapaskah. Pada hari yang ke-35 masa Prapaskah hari ini, kita merayakan pesta Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Kita ingin merenungkan sedikit, belajar dari seorang Yusuf, seorang yang bahkan dalam gereja patungnya hampir tidak ada. Lebih banyak di seluruh gereja pasti ada patung Bunda Maria. Tapi patung Santo Yusuf banyak kali kita dapat kalau gereja itu didedikasikan kepada Santo Yusuf. Dan kalaupun dia ada, kadangkala itu selalu berdampingan dengan Maria dan Yesus. Mungkin bukan kebetulan, tapi menggambarkan sebenarnya siapa Yusuf itu. Seorang yang selalu berada di balik layar. Seorang yang ingin menyiapkan semuanya, supaya semuanya baik, bersih, mantap. Dan membiarkan yang pemain-pemain bermain di atas panggung tanpa harus merebut perhatian. Dan saya kira tipe seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang rela berkotor-kotor, rela memberi dirinya seutuhnya, rela menderita, asal orang yang dipimpinnya tetap baik, aman, dan tentram. Seorang pemimpin ketika dituntut pengorbanannya, tanpa pikir panjang lebar, dia selalu mengambil keputusan untuk mempertaruhkan dirinya. Itulah seorang Yosef. Sebagai suami, dia luar biasa. Tidak gampang bagi laki-laki untuk menerima kekalahan. Dia sudah mempunyai hubungan dengan Maria. Tetapi kemudian Maria hamil oleh Roh Kudus. Dia sempat bengong. Dia sempat ragu. Tetapi malaikat Tuhan, atau suara hatinya yang paling dalam, yang muncul dari ketulusan hatinya, membuat dia mengambil keputusan untuk menjadi bapa bagi Yesus. Di bumi ini, setiap anak yang lahir butuh kehadiran seorang bapa, seperti dia butuh kehadiran seorang mama. Makanya di bumi ini kadang keluarga dan si perempuan merasa kurang, merasa malu, minder ketika dia harus melahirkan seorang anak tanpa bapak, tanpa pernikahan, tanpa urusan keluarga. Kerendahan hati, ketulusan hati Yosef itu diuji lagi ketika dia kembali ke Bethlehem bersama dengan Maria yang sedang hamil untuk ikut dalam cacah jiwa. Dia melihat, mengalami, bahkan didorong sampai ke tembok untuk harus mengambil keputusan antara Maria yang hamil dari Roh Kudus ini atau keluarga orang sekampungnya. Tapi cinta dan ketulusan seorang pemimpin, seorang Yosef, tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Bagi dia, ketulusan hati itu menjadi murni ketika ketulusan hati itu selalu berpihak kepada yang lemah.
selalu berpihak kepada mereka yang tidak punya suara. Makanya dia menerima ketika keluarga orang sekampung menolaknya. Dia bahkan mendampingi Maria dalam kelahiran Yesus dalam sebuah kandang. Mungkin sebagai laki-laki dia ingin buat lebih, tapi situasi menuntut daripadanya untuk menerima apa adanya, menerima situasi tanpa menuntut, tanpa mengandai-andai. Disitulah kehebatannya. Sepertinya belum cukup tengah malam. Dia harus membangunkan istri dan menjaga mungkin supaya sang bayi tidak bangun, dan harus lari ke Mesir untuk melindungi istri dan anaknya dari kejaran Herodes dan tentaranya. Begitulah Yosef. Dia selalu mempertaruhkan, mengorbankan egonya untuk orang yang dia kasih. Makanya pesta Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria pada hari ke-35 masa Prapaskah bukanlah kebetulan. Satu pesta di mana mengajak kita untuk melihat bahwa masa Prapaskah itu adalah masa penyaliban ego kita. Masa di mana kita menanggalkan kedikdayaan kita. Masa di mana kita mengakui betapa rapuhnya kita. Kalau begitu hebat, begitu luar biasa terjadi dalam hidup kita, itu karena anugerah dan berkat. Dan Yosef menyadari itu. Yosef tidak pernah merebut panggung Yesus dan Maria. Dia menyadari dia pemain figuran, pemain utama, aktor utama adalah Yesus. Aktor pembantu Maria, tetapi pemain yang membuat supaya kedua aktor dan aktris ini bisa berlaga dalam film ini dimainkan oleh Yosef. Mari kita belajar untuk berkorban, belajar untuk menjaga hati kita supaya tetap tulus, sehingga kita mampu mendengar suara jeritan mereka yang tertindas. Jangan sampai segala kemudahan, segala berkat yang kita terima membuat kita terkepurul dan lupa diri, membuat kita sombong dan angkuh, dan pada akhirnya ketulusan hati kita menjadi tak berguna lagi, karena ketulusan hati kita penuh embel-embel. Semoga Allah ya Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.